Halo, selamat malam. Jadi di sini saya akan mengambil tema e-sport atau judul-judulnya e-sport. Jadi perkenalan untuk perkenalannya, nama saya Albert Pascal Fikri Santo Putra dengan NIM 2396381. Umur saya 21 tahun. Saya asli Lampung, asal Lampung. Prodi saya Ilmu Komunikasi dan saya berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk organisasi yang saya inginkan, jika seandainya saya ingin menjadi seorang pemimpin, saya akan menjadi pemimpin organisasi mahasiswa di bidang e-sport. Karena saya sendiri basicnya sudah menyukai game dari kecil, dan saya sendiri ingin menjadi pemimpin untuk memajukan e-sport di kampus atau kalangan mahasiswa. Nah, ini untuk misi dan visi. Yang pertama itu ada visi. Jadi poin pertama dalam visi saya sendiri itu adalah untuk memperkenalkan kampus ke masyarakat melalui media e-sport. Yang kedua itu ada menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang e-sport, serta menciptakan komunikasi yang solid dan berprestasi. Terus ada yang ketiga, yang memposisikan e-sport sebagai bagian integral dan kegiatan kemahasiswaan. Nah, terus untuk misi saya sendiri, yang pertama itu ada mengembangkan minat dan bakat dan potensi mahasiswa melalui pelatihan dan kompetisi e-sport. Itu mencakup dalam kompetisi dalam kampus maupun luar kampus. Terus untuk yang kedua itu adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan game, tim e-sport profesional, dan organisasi e-sport dari kampus lain. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan kita bekerjasama juga dengan organisasi selain e-sport, maupun itu dari kampus sendiri atau kampus yang lain. Itu untuk mengembangkan ekosistem e-sport. Terus ada yang ketiga itu mengadakan berbagai kegiatan e-sport seperti turnamen, workshop, dan seminar untuk mempromosikan e-sport di kalangan mahasiswa. Untuk strategi, yang pertama itu ada kerjasama dengan pihak lain, itu untuk mencari sponsor tujuannya. Terus ada yang kedua, partisipasi dalam kompetisi, menyelenggarakan atau ikut turnamen internal secara rutin untuk meningkatkan semangat kompetisi serta di tingkat kampus maupun regional, nasional, bahkan internasional. Ada yang ketiga itu ada membangun komunikasi, lakukan sosialisasi secara efektif untuk menarik minat mahasiswa yang baru. Terus ada proses memimpin. Yang pertama itu ada membangun hubungan baik dengan anggota organisasi. Saya sendiri menyadari bahwa memiliki hubungan yang baik pada sesama anggota adalah awal yang baik untuk sebuah organisasi. Terus ada yang kedua itu mempunyai pemahaman tentang e-sport. Paham betul game-game yang akan dikompetisikan oleh organisasi saya sendiri yang dipimpin oleh saya. Ini akan membantu dalam membuat keputusan strategis, memberikan arahan kepada tim dan serta anggota. Terus ada yang ketiga, membangun tim yang solid. Tetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Terus ada yang keempat, menentukan tujuan. Saya sendiri sebagai pemimpin ingin menentukan tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek dalam organisasi yang saya pimpin sendiri. Untuk prosedur menjelaskan, yang pertama itu saya akan mengadakan rapat untuk semua anggota untuk menjelaskan visi dan misi organisasi. Terus yang kedua adalah membagi peran setiap anggota dengan adil. Yang ketiga, menjelaskan setiap bagian peran untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, memberikan mereka ruang untuk mengutarakan segala pendapat atau ide yang dipunya. Jadi kita memberikan kebebasan. Terus ada yang kelima,
mengadakan evaluasi setiap kali selesai membuat atau mengikuti event atau turnamen. Jadi untuk mengetahui supaya tidak ada unek-unek di belakang. Jadi yang itu yang menurut saya menyebabkan suatu organisasi itu hancur. Terus ada untuk cara menyelesaikan masalah dan contoh masalahnya. Jadi dalam masalah yang pertama itu ada masalah internal. Itu dalam konflik antar anggota, perbedaan pendapat atau ego atau gaya bermain yang berbeda dapat memicu konflik. Terus ada persaingan yang ketat, industri e-sport sangat kompetitif sehingga organisasi harus terus berinovasi untuk tetap relevan. Solusi yang saya ambil adakan rapat khusus untuk membahas masalah ini, minta setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka, cari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua itu adakan evaluasi setiap rapat. Itu tadi untuk membahas semua masalah, jadi langsung diomongin aja biar selesai. Cara kepemimpinan saya itu atau gaya kepemimpinan saya sendiri, gaya kepemimpinan saya yang saya ambil itu adalah partisipatif, karena saya ingin melibatkan semua anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan menuangkan ide-ide untuk mencapai tujuan dan keberhasilan bersama. Contohnya seperti mengumpulkan ide-ide yang menarik untuk membuat event. Jadi kita mengambil ide untuk mengambil tema apa dalam membuat event. Cara pengambilan keputusan, saya sendiri mengambil keputusan berdasarkan data-data yang sudah saya pelajari atau saya analisis dengan pertimbangan yang matang dan juga dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan dan tidak lupa untuk melibatkan seluruh anggota tim. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar kepemimpinan, saya akan lebih fokus pada pengembangan soft skill saya sendiri, seperti kemampuan komunikasi dan manajemen konflik. Saya juga akan menerapkan prinsip kepemimpinan berkelanjutan untuk memastikan organisasi yang saya pimpin tetap terus berkembang, karena kepemimpinan juga sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam situasi apapun. Kepemimpinan sangat penting dalam memajukan pikiran seseorang agar dia bisa terus berkembang dengan baik. Itu sekian dari presentasi saya tentang kepemimpinan. Terima kasih.